membutuhkan 20 tahun untuk membangun sebuah reputasi dan 5 menit untuk menghancurkannya. Jika kamu memikirkannya, kamu akan melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Ketidakpastian adalah teman dari seorang pembeli saham jangka panjang. Investor harus bertindak seolah ia memiliki kartu gesek yang berlaku seumur hidup dengan jatah gesekan sebanyak 20 kali. Pertimbangan paling tolol di dunia adalah membeli saham karena harganya meningkat. Tampaknya ada beberapa karakter manusia jahat yang suka membuat hal mudah menjadi sulit. Belilah hanya sesuatu yang kamu sungguh-sungguh suka jika sebuah pasar tutup dalam 10 tahun. Hanya ketika gelombang telah lewat, kamu akan mengetahui yang berenang dengan telanjang. Memperkirakan hujan tidak berguna, membangun perahu akan sangat berguna. Entah kenapa, investor bertindak dengan berpedoman pada harga saham dan bukan pada nilainya. Lihat fluktuasi pasar sebagai teman, bukan musuh. Ambil pelajaran dari kebodohan, bukan ikut-ikutan berada di dalamnya. Saya tidak pernah mencoba memperoleh banyak uang di bursa saham. Saya berasumsi bahwa bursa itu bisa tutup keesokan harinya dan tidak buka lagi selama 5 tahun. Waktu adalah kawan bagi perusahaan yang luar biasa, musuh bagi perusahaan yang biasa-biasa saja. Berkawanlah dengan orang-orang yang lebih baik darimu. Pilihlah sahabat-sahabat yang memiliki kepribadian lebih baik darimu. Maka Anda akan mencoba melakukan hal yang sama. Yang tidak tepat adalah ketika Anda mengerjakan sesuatu yang tidak Anda pahami atau menirukan orang lain karena hal itu berjalan baik padanya minggu sebelumnya. Anda benar atau salah bukan karena orang-orang sependapat dengan Anda. Hanya dengan menggabungkan kecerdasan berpikir dengan disiplin emosional, Anda akan mendapatkan perilaku yang rasional. Harga adalah apa yang kamu bayar, nilai adalah apa yang kamu dapat. Jauh lebih baik membeli perusahaan luar biasa dengan harga yang pantas daripada membeli perusahaan yang pantas dengan harga yang luar biasa. Kita sungguh-sungguh menjadi takut ketika orang lain serakah dan menjadi serakah ketika orang lain takut. Masa depan tidak pernah jelas dan Anda membayar harga yang tinggi di bursa saham untuk sebuah kesepakatan yang menggembirakan. Barangkali ada solusi-solusi yang lebih masuk akal daripada solusi saya. Namun, berkhayal dan biasanya diiringi mengisap jempol tidak termasuk di dalamnya. Kemampuan untuk mengatakan tidak adalah keuntungan yang luar biasa bagi seorang investor. Lebih baik bergaul dengan orang-orang yang baik darimu
Pilihlah teman-teman yang sikapnya lebih baik darimu, dan kamu akan mengikutinya. Aku tidak mencoba untuk melompati halangan setinggi 7 kaki. Aku mencari halangan setinggi 1 kaki yang bisa aku lampaui. Kamu hanya perlu mengatakan beberapa hal dengan benar dalam hidupmu selama kamu tidak melakukan terlalu banyak kesalahan. Resiko datang ketidaktahuan atas apa yang Anda kerjakan. Saya tidak melompati palang 7 kaki. Saya akan mencari palang 1 kaki yang bisa saya langkahi. Tujuan seseorang mestinya mengerjakan sesuatu dengan benar, cepat, baik dan tuntas. Masalah Anda tidak akan membaik dengan sendirinya. Percayalah. Anda benar karena fakta dan pertimbangan Anda benar. Dan disitulah satu-satunya hal yang membuat Anda benar. Banyak hal yang Anda lakukan ketika kesempatan datang. Kesuksesan dapat dikaitkan dengan ketidakaktifan. Sebagian besar investor tidak dapat menahan godaan untuk terus-menerus membeli dan menjual, menjual dan membeli. Kebanyakan orang tertarik pada saham ketika orang-orang lain tertarik pada saham itu. Dibutuhkan 20 tahun untuk membangun reputasi dan 5 menit untuk merusaknya. Jika Anda berpikir itu, Anda akan melakukan sesuatu yang berbeda. Resiko adalah bagian dari rencana Tuhan, serupa bagi manusia dan negara. Pada dasarnya, ketika kamu seusiaku, kamu akan bersungguh-sungguh mengukur kesuksesan hidup dan beberapa banyak orang mencintai kamu. Jika fakta dan pertimbangan Anda benar, Anda tidak perlu mencemaskan pendapat orang lain. Letargi, yang maksudnya mendekati kemalasan, sebaiknya tetap menjadi landasan dalam berinvestasi. Kualitas paling penting bagi seorang investor adalah watak, bukan kecerdasan. Anda memerlukan watak yang tidak menjurus pada pendapat umum atau bertentangan dengan pendapat umum. Sekolah bisnis banyak memberikan tingkah laku yang kompleks dan sulit ketimbang tingkah laku yang sederhana. Tapi tingkah laku yang sederhana itulah yang lebih efektif. Warren Edward Buffett lahir 30 Agustus 1930, adalah seorang pengusaha, investor, filantropis asal Amerika Serikat. Buffett adalah komisaris direktur utama dan sekaligus pemegang saham terbesar di Berkshire Hathaway. Dia adalah seorang pembisnis yang ulung dalam bidang investor saham. Dan dia adalah orang terkaya ketiga di dunia pada tahun 2015 versi Forbes.
tahun 2020, majalah Time memasukkan Buffett sebagai salah satu orang paling berpengaruh di dunia. Buffett sering disebut sebagai Wizard of Omaha atau penyihir dari Omaha. Bahkan sebagian orang menyatakan Oracle of Omaha, peramal dari Omaha. Dikenal karena kesetiaannya pada metode investasi value investing dan untuk gaya hidupnya yang frugal meskipun memiliki kekayaan yang begitu besar. Bapak juga adalah seorang filantropis yang sangat berdedikasi dan bersumpah akan menyumbangkan 99% kekayaannya untuk keperluan filantropi dan disalurkan melalui Gates Foundation. Ketertarikan Buffett pada pasar saham dan investasi dimulai sejak masa sekolah, di saat dia sering mengunjungi kantor pialang saham regional dekat kantor pialang saham ayahnya. Pada perjalanan ke New York City saat dia berumur 10 tahun, Buffett mengunjungi bursa saham New York. Pada usia 11 tahun, Buffett membeli 3 lembar saham Preference, perusahaan utilitas City Service, dan membeli 3 lembar untuk kakaknya, Doris Buffett. Pada usia 15 tahun, Warren mendapatkan lebih dari 175 US dollar per bulan dari mendistribusikan koran Washington Post. Saat SMP, dia berinvestasi pada perusahaan ayahnya dan membeli 16 hektar lahan pertanian untuk disewakan kepada petani. Dia membeli lahan tersebut pada usia 14 tahun dan menabungnya sebesar 1.200 US dollar. Pada saat Buffett kuliah, dia telah mengumpulkan lebih dari 90.000 US dollar. Demikian sobat sukses semuanya dimanapun Anda berada, kata bijak dan petuah dari seorang Warren Buffett, tokoh investor di dunia. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa sobat sukses semua untuk selalu like, subscribe, share, dan komen agar Bang Bob Channel TV dapat lebih berkembang di masa-masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.